Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih untuk dosen mata kuliah toksikologi Bapak Ahmad Pandian Nur, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tragedi Chernobyl. Sebelumnya kami dari kelas 4A, dari kelompok 7, dengan anggota 1. Irma Fika Pratiwi, 2. Nabilatul Husna, 3. Safira Novita Islami, dan 4. Anggota Anggika Rosa Sri Budiarto. Langsung saja, sejarah kecelakaan nuklir Chernobyl. Tanpa ampun antara tahun 1990 dan 1998 telah terdiagnosis kasus gondok sebanyak 1.791 kasus pada anak-anak Ukraina yang hidup di wilayah sekitar pembangkit tenaga nuklir Chernobyl. Para ahli telah menghubungkan semua penyakit kanker ini dengan kecelakaan nuklir Chernobyl. Diperkirakan akan didapati semakin banyak kasus. Kecacatan pada rancangan pembangkit tenaga nuklir Chernobyl menggunakan reaktor nuklir yang dikenal sebagai RBMK 1000 dibangun dan dirancang oleh orang Soviet. Hal ini dikembangkan karena dua alasan. Yang pertama untuk membangkitkan listrik dan untuk menyediakan plutonium dalam tingkat persenjataan bagi Uni Soviet. Secara terus-menerus, ini adalah salah satu produk sampling sistem grafit. Selama Perang Dingin, Uni Soviet berketetapan untuk memproduksi senjata penghancur massa setara dengan program senjata nuklir Amerika Serikat. Namun demikian, masalah pada RBMK 1000 bagaimana dinyatakan dalam laporan Chernobyl dan Jens Chernobyl Land Years One, yaitu bahwa rancangan ini sangat berbahaya dan tidak memiliki toleransi bagi kesalahan operator, juga tidak memiliki rutinitas operasional bagi pengaman kesalahan yang terpasang. Pada tanggal 26 April 1985 pukul 1.24 dini hari, unit 4 pembangkit tenaga nuklir Chernobyl meledak. Terjadi dua kali ledakan sangat besar dalam waktu 3 detik, yang telah meruntuhkan atap gedung, gas radioaktif, reruntuhan bangunan, dan material berasal dari dalam gedung reaktor, terlempar ke udara setinggi 2/3 mil atau 1 kilometer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggika. Dua pekerja terbunuh seketika dan 29 orang berkorban dalam radiasi yang begitu tinggi, sehingga mereka bisa dikatakan tewas mulai itu, meski sebagian besar di antara mereka masih hidup selama beberapa minggu di rumah sakit dan merasakan penderitaan tahap akhir keracunan yang ekstrim ini. Ratusan ribu orang yang dievakuasi dari kota-kota sekitarnya tak terhitung banyaknya. Hewan yang dimusnahkan untuk menghindari tertelan daging yang telah terkena radiasi beracun, dan banyak negara Eropa menolak pengapalan padi dari wilayah manapun yang berada dekat dengan Ukraina, meminta para penduduk untuk mencuci semua buah-buah serta sayur-sayuran meski mereka adalah penduduk asli negara mereka sendiri. Kecelakaan Chernobyl terjadi karena beberapa pekerja mencoba melakukan eksperimen secara tidak resmi dan berkekuatan rendah, yang mencakup tindakan mematikan sistem pendingin darurat. Pada saat setiap orang menyadari bahwa inti terlalu panas, semua sudah terlambat. Untuk memutarbalikkan proses ini, mereka kurang hati-hati dengan membiarkan panas membengkokkan saluran di mana serpihan-serpihan bahan bakar seharusnya masuk ke sana. Hal berikutnya yang mereka tahu adalah atap telah terbang. 2 orang tewas dan awan gas yang mematikan telah menyebar di seluruh daerah.
Kita tentu ingat akan sebuah tragedi bocornya reaktor nuklir Chernobyl yang terjadi pada tanggal 26 April 1986, 3 hari setelah peristiwa tersebut. Hampir 50.000 penduduk kota tersebut dievakuasi tanpa membawa apapun dari tempat tinggal mereka. Hanya pakaian yang melekat di badan yang mereka bawa. Sahabat aneh di dunia .com, semua harta benda yang mereka miliki ditinggalkan, rumah, mobil, binatang, ternak, pakaian, semuanya, dan tidak ada yang pernah kembali lagi ke tempat itu. Kebocoran reaktor nuklir akan berdampak terhadap generasi secara turun-temurun. Apa yang terjadi di Chernobyl? Dampaknya masih dirasakan oleh orang-orang yang terpapar radiasi hingga saat ini. Yang terjadi adalah keturunan dari orang tersebut mengalami kelainan fisik yang sangat mengerikan. Bahkan sahabat di dunia, penyakit langka yang secara medis sangat sulit untuk disembuhkan. Dampak yang terjadi ternyata tidak hanya dirasakan oleh penduduk sekitar reaktor nuklir. Binatang-binatang yang hidup di tempat tersebut juga mengalami nasib yang sama, menderita kelainan fisik dan penyakit aneh. Kecerdasan manusia adalah sesuatu yang terbatas. Mereka mampu menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Namun apa yang terjadi di alam sering di luar apa yang mereka perkirakan, dan ada banyak faktor yang mendukung untuk mempengaruhinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7, kelas 4A. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.